Oke, jadi di sini kami telah berhasil melakukan deployment untuk web Senior Project. Itu Harvest X, yaitu web app untuk menyediakan informasi dan prediksi harga pangan yang dapat dipantau setiap harinya. Dan di sini ada beberapa fitur, yaitu informasi harga, visualisasi, dan juga simulasi. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah untuk fitur simulasi. Kita coba. Di sini ada beberapa section, yaitu yang pertama memilih komoditas, kemudian memilih waktu, wilayah, dan dasar, dan ada hasil rincian simulasi anggaran belanja dalam target. Nah, untuk komoditas sendiri tersedia dalam 10 komoditas, yaitu komoditas beras, bawang merah, bawang putih, cabai, kangkung, kedelai, kentang, tepung, sawi, dan juga tuh. Di sini kita bisa memilih untuk minimal satu dan bisa lebih dari satu komoditas. Kita juga dapat men-setting untuk kuantitinya dalam kilogram. Setelah itu kita juga bisa memilih waktu, wilayah, dan juga jenis pasar. Untuk waktu sendiri tersedia untuk prediksi dalam 5 hari ke depan. Sekarang tanggal 30 Mei, berarti untuk prediksinya hanya tersedia dalam 31 Mei dan 1 sampai 4 Juni saja. Setelah kita pilih tanggal 2 Juni, kemudian untuk wilayah tersedia dalam kota Yogyakarta, Sleman, dan juga Bantul. Nah, untuk jenis pasar tersedia dalam pasar tradisional dan juga supermarket. Nah, untuk parameter kalkulasi harga prediksinya, kita menggunakan multiplier. Jadi untuk harga di kota Yogyakarta akan lebih mahal daripada di Sleman dan juga Bantul. Kemudian untuk jenis pasarnya, eh, harga di supermarket akan lebih mahal dari pasar tradisional. Nah, kita pilih di Sleman, lalu kita pilih untuk supermarket. Kita coba untuk simulasi. Hasilnya tertera pada tabel. Di sini ada harganya, jumlahnya, dan juga total belanja. Nah, jika kita pilih untuk pasar tradisional, nanti harganya akan berbeda dengan yang di supermarket. Kita lihat lebih murah, lalu untuk wilayah yang berbeda nanti harganya juga akan berbeda. Dapat dilihat pada saat berikutnya, harganya akan berbeda. Eh, Mungkin itu aja untuk fitur simulasi anggaran belanja. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman informasi. Jadi pada halaman informasi kita bisa menggunakan salah satu fitur dari website ini, yaitu melihat harga pada hari ini dan melihat prediksi untuk harga kedepannya, terutamanya pada harga terbaiknya. Jadi kita bisa melihat ada 10 komoditas. Jadi website ini akan menampilkan 10 komoditas berbeda seperti bawang merah, bawang putih, beras, cabai, dan sebagainya. Lalu menampilkan harga pada hari ini. Jadi bawang merah 40.000, bawang putih 42.000, beras 15.500. Lalu juga akan menampilkan prediksi harga terbaik. Jadi prediksi harga terbaik adalah mengambil prediksi dari 5 hari ke depan, lalu mengambil mana yang harganya yang paling murah. Jadi kalau dalam bawang merah ini berarti harga terbaiknya dapatnya 41.000 dengan tanggal prediksinya 30 Mei 2025. Sedangkan kalau nama komunitasnya, kalau yang bawang putih dengan harga terbaiknya 45.000 dengan tanggal prediksinya bukan 30 Mei tapi 31 Mei. Nah, kalau mau melihat macam-macam harga terbaiknya yang terdiri dari 5 harga yang sudah diprediksi sebelumnya, bisa dilihat melalui halaman grafik. Nah, jadi kalau di halaman grafik kita juga bisa melihat berbagai macam list komoditas yang ada. Jadi misalnya kita pilih beras, kita buka lihat grafik, dan kita bisa melihat ada daftar gambar data historis yang ditunjukkan dari garis warna biru yang diberikan dari bulan Mei 2024 atau dari tahun lalu yang menampilkan menggunakan fungsi aggregate sehingga ditampilkannya per bulan, tetapi kalau di database-nya setiap hari sudah ada database-nya, sudah ada data harganya. Nah, jadi akan ditampilkan 1 tahun dari Mei 2024 sampai Mei 2025. Lalu karena selama rekaman ini dimulainya pada tanggal 29 Mei, maka pada grafik ini akan menampilkan mulai dari 30 Mei
Lalu 31, 1 Juni, 2 Juni, dan 3 Juni. Berarti 5 hari kemudian setelah aksesnya hari ini atau aksesnya website. Jadi bisa dilihat kalau ada besok berarti petisinya 16.000, lalu 31 Mei 15.338, terus dan sebagainya. Yang nanti juga bisa terlihat petisi terendahnya adalah 15.337 pada 3 Juni. 3 Juni. Ini ternyata sama, tetapi akan tampilnya juga 3 Juni. Lalu juga petisi tertinggi, di mana harga tertingginya adalah 16.120 pada 30 Mei. Nah, begitu juga kalau dipilih komunitas yang lain, semisal kita mau pilih kentang, maka kita bisa melihat grafiknya, dan melihat grafiknya dengan kira-kira data historisnya sekitar 18.000, dengan petisinya sekitar 21 ribuan. Untuk petisi terendah dimulai pada 2 Juni, 20.668, dan tidak ada yang lebih murah. Lalu yang paling mahal adalah 1 Juni, 21.722. Untuk alasan mengapa harganya bisa lebih mahal daripada sebelum-sebelumnya, disebabkan karena perhitungan-perhitungan yang ditambahkan dalam prediksi, terutama di model AI-nya, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari halaman informasi dan halaman grafik. Ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menyiapkan data, kemudian mengupdate database, dan juga mengolah data. Nah, untuk menjalankan ketiga task tersebut, saya membungkusnya menjadi sebuah orchestration. Di orchestration ini ada fungsi scrap untuk masing-masing komoditas yang fungsinya adalah mengambil data terbaru, kemudian menginjeknya ke database. Dan juga ada prediction. Prediction ini dia bertugas untuk memprediksi harga. Cara kerjanya adalah dengan mengambil 50 data terbaru yang ada di database, kemudian menjadikannya sebagai input untuk model ARIMA. Nah, kemudian untuk ke ke sambungan database-nya, saya pakai connection string dengan menyantumkan beberapa kredensial. Ada port, user, kemudian host, dan tentunya password. Nah, dan ini adalah flow yang telah saya run tadi. Ketika flow ini di run, pertama-tama dia akan mulai dari scraping terlebih dahulu. Kemudian scraping untuk menambah data terbaru. Kemudian setelah dia scraping selesai, semua scraping ini selesai, maka prediction akan dilakukan satu persatu juga. Nah, orchestration ini telah dibungkus oleh suatu tool namanya Prefect. Ini bisa dilihat di sini. Wait. Nah, oke, ini adalah tilog tadi. Ini komplit. Ada 20 task yang di run sesuai. 10 prediksi dan juga 10 scraping. Dan ya ini lebih lanjutnya. Nah, dan untuk Prefect ini dia bisa dipakai buat deploy orkestrasi tadi. Dan untuk orkestrasinya sendiri dia akan dilakukan setiap jam 6 PM. Ini waktunya dia setelahnya UTC. Oke, kemudian kita masuk lagi ke bagian simulation dan juga prediksi. Kita masuk ke prediksi terlebih dahulu. Ya, untuk prediksi saya menggunakan model ARIMA, Machine Learning. Kenapa ARIMA? Karena pertama fokusnya itu cuma 2 parameter.
tidak sebenarnya menggunakan LSTM bisa, tapi LSTM itu akan lebih eh, lebih fungsional ketika dia lebih dari dua parameter. Dan ketika parameternya ada banyak, dibutuhkan data training yang lebih besar juga. Nah, karena keterbatasan data tersebut, kami menggunakan ARIMA. Oke, ini ARIMA. Nah, ARIMA yang dicontoh di layar ini dia di training dengan data tomat. Tadi kan kita ada 10 prediction. Nah, setiap prediction itu menggunakan model ARIMA yang di training dengan data yang berbeda-beda. Kalau dia prediksinya untuk tomat ya pakai ARIMA yang di training pakai data tomat, sedangkan kalau dia cabai merah ya yang ARIMA dengan training data cabai merah. Nah, selain hasil ARIMA, kami juga menambahkan simulation. Jadi dari hasil prediction tersebut, 5 prediksi itu akan dimasukkan sebagai input untuk simulasi ini. Fungsinya simulasi ini untuk apa? Ini untuk lebih menggambarkan bagaimana pasar itu bekerja. Jadi ada inflasi dan juga deflasi. Nah, saya bermain dengan probabilistik di sini. Jadi setidaknya ada tiga hal yang saya pakai. Pertama itu kondisi cuaca, kemudian keadaan barang, dan juga PPN. Nah, jadi normalnya ketika kondisi cuaca itu buruk dan juga barang itu under supply, maka kecenderungan barang itu harganya akan naik. Nah, di sini contohnya saja seperti tadi under supply dan juga cuaca buruk, maka potensi harga itu untuk mengalami inflasi akan naik. Nah, ketika probabilitasnya itu naik lebih tinggi, maka ini pakai random, nilai inflasi rate itu akan dikalikan dengan hasil ARIMA dan kemudian dikalikan dengan PPN. Oke, jadi sepertinya sekian saja untuk bagian ML service dan juga pengurusan data untuk database.